Shalom, selamat bergabung dengan Menara Doa. Mari sama-sama kita pada hari ini kita datang kepada Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Saya percaya setiap saudara akan diberkati dengan firman Allah. Khususnya tentang pernikahan, tentang keluarga yang dipulihkan, pernikahan yang dipulihkan. Tidak ada pernikahan sempurna, tidak ada keluarga sempurna, tidak ada istri sempurna, tidak ada suami yang sempurna, tidak ada mertua sempurna, tidak ada ipar sempurna. Tapi ada kasih Tuhan Yesus yang sempurna. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Bapa di sorga, kami bersyukur. Kami mulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Naikkan syukur. Mari kita Bapak Ibu bersyukur kepada Tuhan Yesus. Naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu. Terpujian hanya bagimu. Terpujilah, terpujilah nama-Mu. Bapak Ibu, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Percayalah, dalam bersyukur ada kuasa Tuhan. Dalam bersyukur kita diberkati Tuhan. Banyak yang sudah Tuhan perbuat. Lihat yang baik, lihat yang positif, kita bersyukur. Memang ada yang masih negatif, ada persoalan belum selesai. Tapi kalau kita melihat yang sudah diperbuat Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, mari selalu pandang kebaikan Tuhan, hitung kebaikan Tuhan. Kita katakan, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku.
yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur,
bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari sembah Tuhan. Mari bersyukur. Kami bersyukur. Apapun yang terjadi, kami bersyukur. Banyak kebaikan yang telah kami terima. Kami bersyukur buat rencanamu. Kami bersyukur buat anugerahmu. Banyak kebaikanmu, banyak kasihmu. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Kami percaya di balik masalah kami ada kebaikan-Mu, ada rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat segala yang Kau beri. Kami bersyukur buat napas kehidupan. Kami bersyukur buat yang Kau beri. Banyak kebaikan yang telah kami terima. Banyaklah kebaikan yang telah Kau berikan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat segala kebaikan. Kami percaya Engkau Bapa yang setia. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian. Dan kami tenang bersama dengan Bapa. Jiwa kami aman bersamamu. Lebih daripada harta ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa Kau setia. Bapa Kau setia. Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia.
sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Bapa, kami dengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Selamat bergabung Bapak Ibu. Selamat bersama-sama kita bisa belajar firman Tuhan. Ingatlah, tidak ada gembok yang tidak ada kuncinya. Tidak ada masalah pernikahan yang tidak ada solusinya. Selalu ada solusi. Kita yang kurang bijaksana sehingga kita putus asa dan frustrasi, dan akibatnya ada yang bercerai. Bahkan banyak orang mengalami gangguan jiwa. Saudara, sebenarnya setiap masalah pernikahan itu ada solusinya. Tidak ada masalah pernikahan yang tidak ada solusinya. Apalagi kita mengandalkan Tuhan dan berdoa. Hari ini kita akan belajar suami yang melayani istri, istri yang melayani suami, pasutri yang saling melayani. Kalau ini kita lakukan, sangat indah pernikahan itu.
Makanya Tuhan kan yang menganjurkan kita menikah. Tuhan yang menjadikan Adam, Tuhan yang menjadikan Hawa segambar serupa dengan Tuhan. Adam utuh, Hawa utuh, Adam komplit, Hawa komplit. Tuhan persatukan mereka. Jadi bukan Adam setengah komplit, Hawa setengah komplit, baru jadi komplit. Tidak ya. Adam tanpa Hawa, Adam komplit. Komplit dia lengkap. Hawa tanpa Adam, dia pun lengkap, komplit. Dua-duanya utuh dan utuh, komplit dengan komplit, lengkap dengan lengkap dipersatukan. Menjadi kekuatan yang luar biasa. Ya, karena ada lagu yang mengatakan itu setengah jiwaku hilang kalau ada yang lari. Itu salah ya, lagunya gak sesuai Alkitab. Jadi istri yang lari, suami tetap utuh kalau dia dalam Tuhan Yesus. Yang membuat kita utuh itu kalau kita dalam Tuhan Yesus, kita jadi utuh. Jadi hanya kurang tenaga iya. Aturannya dikerjakan 2 orang jadi 1 orang. Jadi jangan merasa aku gak lengkap, aku gak utuh kalau suami yang lari. Ibu tetap utuh, dalam Tuhan Yesus ibu utuh. Ibu lengkap, komplit. Nah masalah suami yang lari, nah hanya kurang kekuatan itu aja. Lengkapnya lengkap. 2 yang utuh dipersatukan itu sangat lengkap. Sangat kuat itu tepatnya, sangat kuat. Jadi saya sendiri dalam Yesus saya utuh. Istri saya sendiri dalam Yesus dia utuh. Ya, ada paham orang yang salah. Jadi orang yang tidak menikah pun ya dia utuh, dia lengkap, dia komplit dalam Tuhan. Ya, banyak orang tidak menikah oleh seizin Tuhan dan oleh panggilan pelayanan. Nah, bagaimanakah kita saling melayani ya? Sangat penting sekali. Apakah Anda dan calon pasangan, nah ini bagi yang mau menikah ya. Bagi yang mau menikah, apakah Anda dan calon pasangan Anda sudah belajar untuk saling melayani satu sama lain? Ya, apakah saudara suami melayani istri, istri melayani suami? Jadi dua-duanya harus saling melayani, saling menyayangi, saling menghormati, saling minta maaf, saling mengevaluasi diri masing-masing. Kalau itu yang terjadi saling, maka itu rumah tangga yang sangat luar biasa. Yang sedihnya, satu yang mempertahankan, satu menghancurkan. Satu mau evaluasi diri, yang satu merasa benar. Yang satu sombongnya bukan main, yang satu rendah hati. Yang ini memang sangat sulit. Tapi itu pun masih bisa jalan walaupun timpang, tidak terlalu baik. Karena satu yang mempertahankan. Harusnya kan kalau meja kakinya 4, 4 itu kakinya ada kan. Mempertahankan meja itu. Bayangkanlah kalau 2 kaki gak berfungsi, kaki meja. Jadi sebenarnya alangkah dahsyat dan luar biasanya kalau saling menyayangi, saling mengampuni, saling mengasihi, saling menghormati, saling evaluasi diri. Tetapi kalau satu yang lari, atau yang satu gila gitu ya. Ya orang yang selingkuh itu kan gila itu ya. Artinya gangguan jiwa itulah bagi saya. Kalau sehat jiwanya dia pasti gak selingkuh. Bagi saya begitu. Orang yang selingkuh itu gangguan jiwa. Gangguan jiwa. Karena jiwanya memang tergoncang, terganggu, maka dia selingkuh. Kalau orang yang sehat jiwanya pasti gak mungkin melakukan itu. Kalau sehat kan dia tahu risiko anak-anaknya, risiko istrinya, risikonya dia sendiri. Keluarga besarnya kan banyak kali risiko. Kalau udah masuk perselingkuhan kan banyak risiko yang terjadi. Nah saudara, menurut Anda apa halangan Anda untuk sulit saling melayani? Kenapa ya suami kok sulit melayani istri? Istri sulit melayani suami? Ada suami yang payah bilang sayang sama istrinya. Ya, ada istri juga yang payah membilang sayang kepada suaminya. Saya paling senang membuat istriku senang. Nah, istriku juga demikian, membuat aku senang. Jadi kita senang membuat pasangan kita senang. Panggil sayang silakan, mama silakan, yang lainnya silakan. Tapi ada orang masalah memanggil aja pun dia sulit. Ya mungkin masalah budaya ya, kebiasaan. Tetapi membiasakan yang baik itu bagus. Nah, tujuannya memperlengkapi calon pasangan suami istri. Untuk memahami esensi dari saling melayani.
sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk dapat saling melayani. Wow, sangat luar biasa. Untuk menghancurkan pernikahan hanya dibutuhkan salah satu pihak. Tetapi untuk membangun pernikahan yang kokoh diperlukan usaha dua pihak seumur hidup. Jadi menghancurkan pernikahan cukup satu orang. Contoh, suami selingkuh, pernikahan hancur. Istri selingkuh, pernikahan hancur. Suami ego, pernikahan hancur. Istri ego, pernikahan hancur. Dua-duanya egois, pasti bubar, pasti cerai. Kalau dua-duanya egois gak tahan lama itu. 3 bulan, 3 tahun, selesai. Karena gak ada yang tahan lama bertengkar terus setiap hari. Yang banyak itu kejadian adalah suaminya mematikan egois, istrinya egois. Istrinya egois, suaminya matikan egois. Atau sebaliknya, istrinya mematikan egois, suaminya egois. Artinya apa? Merasa benar. Dia ingin dilayani, ingin diperhatikan. Apalagi kalau ada namanya itu NPD ya, narsis ya, narsistik. Narsistik ini adalah ciri-ciri orang yang merasa dirinya benar dan kalau dikritik dia marah, dia maki-maki, dia ngamuk, dia marahnya bukan main. Gak boleh dinasehati, gak boleh dikritik. Orang yang merasa paling diri benar. Nah itu ciri-ciri narsistik, NPD. Dan dia gak sadar ada gangguan jiwa NPD-nya, itu masalahnya. Makin kita bilang seperti itu, makin ngamuk dia. Karena dia merasa paling benar, dia gak perlu evaluasi, dia gak perlu masukan siapapun. Dan siapa yang mengkoreksi dia, maka dia marah. Orang-orang narsis ini banyak dan sangat sulit menikah dengan pasangan narsistik. Jelas sangat sulit. Itu akan menimbulkan tekanan mental kepada pasangannya. Karena dia merasa diri paling benar, paling baik. Nah saudara, membangun pernikahan itu perlu 2 orang seumur hidup. Menghancurkan cukup satu pihak. Makanya anak-anak gadis, anak muda yang mau menikah, cobalah dimentor dengan baik anak-anak muda, anak gadis. Supaya mereka berhati-hati memilih pasangan. Kalau mereka tidak berhati-hati, maka mereka berpotensi hancur dalam pernikahan. Perlu mentor dari pendeta, konselor, orang tua. Paling bagus orang tua. Orang tua itu jadi mentor, konselor, teladan yang paling baik bagi anak-anak orang tua. Makanya saya bilang sama anak-anak saya mempertontonkan teladan pernikahan yang baik di waktuku yang masih ada. Yang lalu pernah salah, udahlah. Beberapa tahun yang lalu pernah salah, sudah. Namanya kita gak sempurna. Tetapi hari ini dan seterusnya, saya mau mempertontonkan yang terbaik bagi anak-anak saya. Supaya mereka melihat teladan seorang ayah, teladan seorang suami, teladan seorang istri dan ibu. Saudara yang saya kasihi, penting sekali mengingatkan anak-anak kita untuk mereka berhati-hati siapakah pasangan hidup mereka, seumur hidup mereka sampai kematian memisahkan. Ini anak-anak gak sadar. Setelah mereka hancur, menyesal, bubar, baru kita terlibat. Harusnya dari awal ketika pemilihan jodoh anak, orang tua terlibat. Mendoakan, melihat karakter, memperhatikan imannya apakah sepadan. Semuanya itu harus diawali dengan ketika anak udah mau mendekati fase pacaran. Itu menentukan sekali. Saya begitu, ya dua-dua anak saya ikuti perkembangan sampai kepada pacaran. Dan sebelum sampai mereka mau jadian pun kami terlibat. Karena kami tahu kalau mereka hancur, kami juga hancur. Karena pernikahan anak-anak hancur, orang tua terlibat dalam kehancuran itu. Orang tua terlibat direpotkan dan orang tua akan banyak jadi sakit, susah, kepikiran. Lebih bagus kita capek duluan daripada capek melihat perceraian, perselingkuhan, pertengkaran yang tidak siap-siapnya. Saya begitu prinsip saya. Ini anak saya mau menikah, saya sudah 3 tahun ini membina, memberikan contoh, membina mereka resmi bagaimana pernikahan yang alkitabiah. Saudara, orang tua adalah teladan pernikahan terbaik bagi anak-anaknya. Karena kan anak-anak kan bersama kita tiap hari, tidur sama, makan sama, semeja, di ruangan tamu bersama-sama. Alangkah
Indahnya kalau orang tua jadi teladan dalam pernikahan. Kenapa banyak hancur masalah pernikahan? Kurangnya teladan. Orang tua tidak jadi teladan. Minimnya teladan pernikahan. Kedua, kurangnya pengetahuan pernikahan. Kurangnya pengetahuan. Orang banyak belajar mau kaya, mau sukses S1, S2, S3. Tapi nggak banyak suami mau belajar jadi suami yang benar. Nggak banyak istri mau belajar jadi istri yang benar. Yang kebanyakan kulihat suami selalu menyalahkan istri, istri menyalahkan suami, orang tua menyalahkan anak, anak-anak menyalahkan orang tua. Kalau itu yang terjadi kepada ibu dan bapak, selalu orang lain yang salah, maka dirimu tidak pernah berubah. Harus sampai seperti yang ku alami. Aku yang perlu berubah. Jadi aku baca buku, aku ikut seminar, aku belajar dari kegagalanku, dari kegagalan orang lain. Dan sadari juga ada iblis yang ingin menghancurkan pernikahan-pernikahan dan keluarga-keluarga. Iblis ingin mencuri keluarga, mencuri pernikahan, membunuh keluarga, membinasakan keluarga. Harus sadar kita itu. Kita hidup di dunia yang ada iblisnya. Ada kuasa jahat, ada kuasa gelap yang ingin menghancurkan pernikahan dan keluarga-keluarga. Saya berdoa setiap saudara menyadari itu. Nah saudara, alangkah baiknya pasangan yang saling melayani. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Tuhan Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ini spirit yang diajarkan Tuhan Yesus. Semua pengikut Tuhan Yesus harus sama spiritnya, yaitu spirit melayani, bukan dilayani. Yesus melayani sampai rela mati di kayu salib, memberikan nyawanya. Saudara, alangkah baiknya seorang suami melayani istri, melayani anak-anaknya, seorang ayah melayani anak-anaknya. Enggak apa-apa kita mengambilkan makanan untuk anak-anak kita sama istri kita. Di rumah saya itu saya masak nasi itu biasa, cuci piring itu biasa, nyapu itu biasa. Bisa aja saya suruh orang lain, bisa aja. Tetapi saya senang kalau saya masih ada waktu, ada kesempatan, saya cuci piring, saya nyapu, saya membersihkan dengan senang hati. Karena bahasa kasih istriku itu adalah melayani. Jadi kalau saya melayani dia senang, terpenuhi bahasa kasihnya. Nah, kalau bahasa kasih saya sentuhan, saya senang. Nah saudara masing-masing berbeda bahasa kasih. Ada bahasa kasih quality time, ada bahasa kasih kata-kata, pujian, pengakuan. Ya, macam-macam ada bahasa kasih, ada 5 bahasa kasih. Melayani. Sangat penting istri engkau melayani suami. Termasuk melayani hubungan suami istri. Ini persoalan banyak. Suami-suami disiksa oleh istri-istri untuk karena istri-istri tidak mau melayani. Dengan berbagai macam cara lah. Nanti di rumah udah langsung pakai salompas di keningnya. Udah pakai salompas di sini. Sementara suaminya udah butuh biologis. Udah butuh pelayanan secara biologis. Datang istri pakai minyak nyonyong, minyak jelantah. Manalah tumbuh hormon suamimu begitu. Sangat penting kita melayani suami ya. Istri-istri, engkau melayani suami dalam hubungan seks itu adalah perintah Tuhan. Demikian juga suami melayani istri dalam kebutuhan seks. Sampai begitu, itu sampai saling melayani. Jadi sebelum kebutuhan di tempat tidur atau kebutuhan biologi, seks, itu adalah dimulai dengan saling melayani dengan cara-cara yang baik. Yaitu saling memperhatikan, saling membantu, saling memuji. Hal-hal ini penting dibangun supaya hormonal daripada si istri terbangun. Ingat ya, perempuan itu kan dalam kebutuhan seks kan hormonnya lambat. Kalau laki-laki itu kan hormonnya siap siaga, kapan aja siap. Itulah laki-laki. Laki-laki ini kan ya memang begitu bedanya. Laki-laki itu kayak bensin, istri itu kayak solar, agak lambat naiknya. Agak lambat. Kalau suami naik terus. Susah. Jadi
harus dimaklumi perbedaan ini. Ini banyak masalah yang saya tangani. Kayak mana Pak, suamiku kok minta dilayani terus kebutuhan seksnya. Terus istrinya bilang, saya nggak ada selera sama dia, nggak ada perhatian dia, nggak ada cara dia memperhatikan saya. Nah, si suami nggak mendapatkan kebutuhan biologisnya karena dia tidak menabur hal-hal yang melayani yang lain. Kayak istri ini kan suka diperhatikan, didengar, dipuji. Nah, diberikan deposito, itu lebih senang dia. Atau diperhatikanlah paling tidak, kasih buah, kasih oleh-oleh dari mana-mana. Saudara yang saya kasihi, intinya apa? Milikilah spirit untuk saling melayani. Ya, kita nggak usah tabu membicarakan kebutuhan biologis ya. Saya pendeta, saya dokter, tidak usah malu membahas itu. Yang salah itu tidak boleh melakukan hubungan seks di luar suami istri, itu nggak boleh. Kita nggak boleh tabu membahas itu. Harus diajarkan oleh pendeta, suami istri itu harus memang melakukan hubungan seks untuk mereka saling melayani sesuai dengan kemampuan dan kesehatan tentunya. Nggak sama. Ini sangat penting diajarkan. Bukan hanya saling melayani dalam kasih perhatian sampai kepada kebutuhan biologis. Kita harus ikuti teladan Yesus. Pentingnya prinsip melayani. Dalam keluarga yang fungsional akan bertumbuh suatu kesadaran bahwa melayani orang lain merupakan salah satu panggilan hidup yang paling tinggi. Jadi ketika kita melayani orang lain, itu panggilan hidup paling tinggi. Ketika saya melayani orang lain, itu panggilan hidupku yang paling tinggi. Ketika saya melayani istri, melayani anak-anak, saya dengan segenap hati. Kalau kadang-kadang kan istri bilang, Pak, tolong ambilkan dulu sisirku di lantai 3. Kita ambil, mana tahu ketinggalan. Anak-anakku juga kadang berkata, Pak, tolong antarkan bukuku ketinggalan, tolong antar ke kampus. Saya layani, saya antar ke kampus. Demikian juga saya kadang minta tolong sama anak, sama istri. Artinya apa? Saling melayani dalam pernikahan itu sangat bagus. Saudara, kita belajar sikap hamba. Sangat penting memiliki sikap hamba. Tuhan mengajarkan agar kita melayani sesama tanpa memandang apakah ia layak atau tidak layak. Nah, kita belajar sikap hati yang benar. Karakter Kristiani adalah menghidupi pengajaran Alkitab yang mementingkan sikap hati. Sikap hati di balik sebuah tindakan. Nah, di kolom-kolom coba tulis ya, di kolom-kolom Bapak Ibu. Saya ada untuk melayani. Ya. Atau saya suka melayani. Itu tulis. Saya suka melayani. Karena melayani itu adalah pelayanan. Melayani itu adalah pelayanan dan ibadah. Ya. Bukan dilayani. Tulis itu. Saya suka melayani, bukan dilayani. Kalau dilayani itu kan egois. Bos, ingin diperhatikan. Kita hamba, mau melayani. Saya suka melayani. Ya, bukan dilayani. Istri sukalah melayani suami. Pelayanan makan, siapkan makannya. Siapkan pakaiannya. Siapkan itu kalau memang bisa seperti itu, why not ya? Sangat bagus melayani suami seperti itu. Itu juga ibadah, pelayanan. Melayani Tuhan bukan harus di gereja. Melayani Tuhan ketika melayani suami. Ketika kita melayani makanannya, bajunya, memberangkatkan dia kerja, itu melayani. Ya, termasuk melayani kebutuhan biologis suami. Tentunya sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Sangat penting saling melayani. Suami juga melayani. Kadang istri saya minta kusuk di belakang, punggungnya sakit, kakinya kebas. Saya kusuk. Dengan senang hati saya mengkusuk. Dengan senang hati mengkusuk. Sangat baik kalau suami melayani istri. Kita perhatikan apa yang dibutuhkan oleh pasangan kita. Melayani dengan menyediakan waktu. Saudara, sediakan waktumu untuk pasanganmu. Mengenali 5 kebutuhan istri. Yang pertama, kebutuhan istri adalah disayangi, diperhatikan, disayangi, dikasihi.
Sering-seringlah suami bilang kepada istrimu, "Hai sayangku." Ini bukan istrinya dibilang sayangku, istri orang lain, anak gadis orang lain. Harus sering kita mengatakan, "Hai sayangku." Ya, istri itu paling utama kebutuhannya disayangi, dikasihi, diterima, diperhatikan, dipuji, didengar. Sangat penting didengar. Dengarlah keluh kesah istrimu, curhatan hati istrimu. Dengarkan, ada banyak cerita istri. Istri banyak menyimpan cerita dalam hati mereka. Sehingga mereka butuh telinga seseorang. Kalau nanti yang mendengar adalah laki-laki lain, makanya istri selingkuh. Kenapa istri bisa selingkuh? Karena dia suka bercerita dengan laki-laki lain. Bukan dengan suaminya. Karena suaminya sibuk dan tidak mau mendengarkan cerita istrinya. Enggak punya waktu dan tidak suka mendengar. Nah, ada pemuda lain, ada bapak-bapak lain yang mendengarkan, yang memperhatikan dia, memuji dia. Udahlah, terjadilah perselingkuhan. Saudara harus sadari itu bahwa sangat penting mendengar pasangan. Sangat penting saling berkomunikasi, percakapan. Kemudian istri sangat membutuhkan suami yang jujur. Suami yang jujur. Nah, ini penting, saya melatih menjadi suami yang jujur kepada istri saya. Kan masalah banyak sekarang trust issue ya. Masalah-masalah ketidakpercayaan ini banyak terjadi. Nah, latihlah jadi suami yang jujur. Kalau berangkat ke kota A, katakan ke kota A. Kalau berangkat ke tempat kerja, jangan lari. Ketika sekali berbohong, maka engkau akan payah dipercaya. Demikian juga istri, engkau jujur sama suami. Ketika engkau berbohong, engkau akan payah dipercaya. Ketika orang sekali berbohong akan payah dipercaya. Kejujuran sangat penting. Keterbukaan sangat penting. Bersedia untuk terbuka dan mengakui kesalahan. Istri sangat senang ketika suami mau terbuka dan jujur mau mengakui kesalahan. Apalagi misalnya ya mau suami mengaku, "Maaf, aku tadi ketemu dengan mantan tapi tidak sengaja. Ketemunya di sini jam segini, I'm sorry, minta maaf." Daripada nanti orang lain yang memberitahukan kepada istrimu. Tidak ada manusia, tidak ada suami yang sempurna. Keterbukaan dan kejujuran sangat dibutuhkan seorang istri. Ya, istri sangat membutuhkan telinga suami untuk mendengar cerita dia. Sangat membutuhkan. Istri itu 15.000 kata satu hari, kalau laki-laki nggak sampai 5.000 kata. Dan istri sangat membutuhkan dilayani dalam dukungan keuangan dan penghargaan. Saudara, suami berkewajiban memenuhi kebutuhan istri dalam keuangan. Hai suami, kasihlah gajimu kepada istrimu untuk dikelola atau dikelola bersama. Saya mengajarkan supaya keuangan ini penting disehatkan. Masalah pernikahan banyak masalah keuangan. Mana istri lagi cicil di mana-mana, utang di mana-mana, suami jadi stres. Tapi di sini juga suami ketika dapat gaji, kasihlah kepada istrimu. Dikelola bersama-sama, itu lebih tepatnya. Cuma siapa yang megang, siapa yang membuat pembukuan. Tapi pengelolaan bersama. Seorang istri membutuhkan penghargaan. Hargailah dia ketika dia masak. "Oh mama, enak masakan nasi gorengnya, enak mie gorengnya, terima kasih. Engkau adalah istriku yang paling hebat di dunia. Aku sangat beruntung memiliki engkau, terima kasih engkau jadi istriku." Jangan kita hanya sibuk melihat kekurangan istri. Tapi ketika kelebihannya kita enggak rayakan, haruslah kita rayakan. Di rumah saya buat begitu. Kalau istri saya masak, walaupun belum kurasa kali terlalu enak kali, pokoknya udah kupuji duluan. Pasti enak. Kita sering melihat yang kurang, kita tegur, ketika yang bagus kita enggak mau merayakannya. Suami yang baik itu adalah menghargai karya istri. Istri juga menghargai karya suami. Mereka saling menghargai. Seorang istri dilayani ketika seorang suami atau ayah komitmen keluarga. Ini penting sekali, suami berkomitmen kepada istrinya
sampai kematian memisahkan, tidak ada yang lain kecuali istrinya. Saya katakan, totalitaslah mengasihi istrimu. Fokuslah hanya mencintai satu wanita, istrimu. Saya itu yang saya tanamkan. Saya hanya fokus mencintai satu orang istri saya, Sandria Ritonga. Saya hanya fokus kepada dia saja. Saya totalitas mencintai dia. Tidak saya kasih ruang atau tempat orang lain coba mau masuk di hati saya. Saya hanya fokus kepada satu orang yang saya cintai, yaitu istri saya sampai kematian memisahkan. Demikian juga istri, engkau fokus hanya mencintai suamimu. Engkau fokus totalitas mencintai suamimu. Jangan kasih ruang kepada laki-laki lain. Jangan kasih ruang. Ya, komitmen penting, menjaga pernikahan penting sekali ada komitmen. Laki-laki yang kuat itu adalah laki-laki yang berkomitmen. Mengenali 5 kebutuhan suami. Suami akan terlayani, salah satu adalah ketika istri mau mengerti dan mau melayani dalam kebutuhan biologis. Seks. Nah, bagi laki-laki ini memang kebutuhan yang sangat tinggi bagi mereka. Beda dengan wanita. Itu memang udah begitu bawaannya. Jadi gak perlu menyalahkan siapapun. Tetapi laki-laki tidak boleh memberhalakan seks. Tidak boleh terlalu mendewa-dewakan seks. Tidak boleh diperbudak oleh seks. Nanti engkau pasti selingkuh. Bapak-bapak pasti selingkuh. Setiap bapak-bapak yang terlalu berlebih-lebihan memikirkan seks, pasti berzina, bercabul dan selingkuh. Jangan mau diperbudak oleh tipu daya iblis. Dan kalau sudah masuk perzinahan, perselingkuhan, habislah rumah tanggamu, anak-anakmu hancur. Jadi seorang suami itu berfokus kepada Tuhan Yesus. Dan oleh kasih karunia Tuhan, sebagai suami istri, kalian membangun hubungan saling memperhatikan, saling melayani, dan saling memperhatikan dalam kebutuhan seksualitasnya. Yang berikutnya dikatakan adalah seorang suami menginginkan pasangan yang menarik, nice looking. Jadi ibu-ibu walaupun sudah punya anak 2, 3 atau 4, tetaplah harum. Ya, sehingga suami selera melihat, ya ada aroma yang harum dan tetap berdandan yang sederhana pun nggak ada masalah. Sehingga suamimu itu merasa ya lebih nice looking melihat istrinya. Indah, enak dipandang. Tidak boleh alasan, oh aku punya anak 3, aku sibuk masak, aku sibuk ini. Ya betul lagi masak. Tapi setelah itu tetap berdandan, memperhatikan badan, memperhatikan tubuh. Itu penting. 1, untuk kesehatanmu juga. 2, untuk juga kebaikan bagi suamimu. Yang berikutnya, seorang suami akan merasa terlayani ketika istri menjadi teman yang bersama-sama bersenang-senang. Atau istri menjadi sahabat bagi dia yang dapat dipercaya. Karena banyak juga istri tidak sahabat bagi suaminya. Banyak juga istri yang sudah mulai tidak setia. Atau berselingkuh dengan laki-laki lain. Udah banyak, udah marak peristiwa ini. Oleh karena itu, hai istri, berhati-hatilah engkau curhat dengan laki-laki lain. Tidak boleh, bukan berhati-hati, maaf. Tidak boleh engkau curhat dengan laki-laki siapapun kecuali suamimu. Mungkin anakmu lah ya, putramu. Ya berikutnya mungkin bapak lah. Tapi kalau untuk laki-laki lain, no, jangan. Hati-hati. Bahkan sama pendeta pun seorang istri curhat bisa selingkuh. Gak ada yang kebal. Dengan dosa perzinahan, perselingkuhan tidak ada yang kebal. Semua orang bisa jatuh. Jadi tanamkan. Seorang istri tidak boleh curhat kepada laki-laki lain kecuali suami. Ya putra atau bapaknya. Seorang suami tidak boleh curhat kepada perempuan lain kecuali istri, mama atau putrinya. Itu yang boleh. Ini sering sekali seorang istri atau ibu sudah nyaman curhat dengan laki-laki lain. Lihat, ketika nyaman maka dia sudah masuk langkah pertama menuju perselingkuhan. Karena untuk perselingkuhan tidak langsung kepada tempat tidur, tapi dimulai dengan nyaman berkomunikasi. Seorang suami akan merasa dilayani ketika dukungan di rumah tangga. Istri yang mendukung suami. Papa bisa, papa hebat. Walaupun suamimu mungkin gagal, dukung terus. Apresiasi terus, tepuk tangan terus, papa pasti bisa, papa pasti hebat.
dukungan doa, dukungan support kata-kata, dukungan tindakan. Dan seorang suami akan terlayani oleh istrinya karena istri melayani, karena istri memberikan penghargaan kepada suami. Jadi istri juga menghormati suami, menghargai karya dia, penghasilan dia, jangan rendahkan, jangan bandingkan dengan orang lain 100 juta, papa hanya 10 juta, atau papa hanya 1 juta, jangan. Hargailah berapapun hasil karya, supportlah dan doakan, supaya ke depan nanti punya penghasilan yang lebih banyak lagi saudara. Sampai di sini perenungan pada hari ini, saya percaya setiap kita bisa diberkati. Kalau mau menerima ayat-ayat saat teduh atau renungan firman singkat tiap hari di 0811 63 7347. 0811 63 7347 itu WA saya pribadi. Saya akan kirimkan setiap hari renungan harian, dan kalau mau konseling silakan di-chat dulu ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kalau saudara terberkati dengan tayangan ini, subscribe, like, and comment, terlebih share. Bagilah kepada grup WA, kepada anak-anakmu yang menikah, kepada yang mau menikah, dan kepada orang-orang lain. Karena banyak berkat-berkat firman Allah yang terbagikan lewat menara doa ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami serahkan Tuhan semua pasangan suami istri dimanapun mereka berada yang menyaksikan tayangan ini. Jadikanlah mereka pasangan yang saling melayani, saling mengasihi, saling menghormati, saling mendoakan, saling mendukung. Terlebih Tuhan, hari ini kami belajar bagaimana kami saling melayani. Sebagaimana Tuhan Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Demikianlah istri mau melayani suami, suami mau melayani istri. Sehingga mereka mempertontonkan sikap saling melayani, saling memperhatikan, saling peduli, saling membangun. Bapa, hamba-Mu menyerahkan semua pasangan suami istri supaya mereka kuat, dipulihkan, semakin bagus rumah tangga mereka, supaya anak-anak mereka mendapatkan teladan pernikahan yang bahagia. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami doakan juga bagi mereka yang sakit, dimanapun mereka berada, bagian tubuh yang sakit, Tuhan yang menyembuhkan mereka. Urapi dengan urapan darah Yesus. Terima kasih. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau mengurapi mereka. Kesembuhan milik orang yang percaya padamu. Berkati obat-obat mereka. Berkati juga mereka yang berjuang masalah keuangan, usaha, ekonomi mereka yang drop. Tuhan tolong. Mereka yang berjuang masalah mendapatkan keturunan, mendapat jodoh, menjual rumah. Ada banyak hal yang lain-lain yang belum saya sebutkan. Tuhan tolong mereka. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah berkat, damai, sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna dari Tuhan Yesus, penyertaan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita yang percaya, katakan amin. Amin.